Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pengalaman TikTok live saya yang pertama. Semoga live perdana ini akan menjadi pengalaman yang berharga untuk saya. Hari ini saya akan berbagi cerita mengenai pengalaman saya mengikuti guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2021. Pada tahun 2021 kemarin, ya mungkin samalah tenggang waktunya dengan pada pengumuman adanya GTK inspiratif tahun 2022. Hanya saja waktu tahun 2021 tema yang digunakan oleh Kemdikbudristek adalah tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi pulihkan pendidikan seperti itu. Nah, hal yang sudah saya lakukan sehingga saya bisa terpilih masuk 20 besar atau 20 finalis yang diundang oleh Kemdikbudristek untuk memaparkan hasil praktik baik saya selama PTMT. Jadi pada tahun 2021 ketika saya mengirimkan video tentang pelaksanaan PTMT terbatas, saya waktu itu juga di hari-hari terakhir batas pengumpulan, saya hanya membuat video yang memang benar-benar sudah saya laksanakan. Jadi walaupun di akhir-akhir nyatanya video itu bisa selesai. Dan ketika saya sebelumnya sudah melihat beberapa teman yang mengirimkan video yang diikut sertakan untuk pemilihan apresiasi GTK Dikdas, jujur saya waktu itu agak minder. Kenapa minder? Karena video saya itu sangat simple, kemudian tidak banyak editan lah. Saya hanya waktu itu langsung membuat karena saya sudah pernah melaksanakan. Jadi video tersebut mengalir saja. Saya menceritakan apa yang sudah terjadi. Nah, ketika video sudah jadi, video itu kan harus disertai dengan laporan praktik baik. Laporan praktik baiknya pun itu simple, sama lah, mungkin sekitaran hanya dengan 2 atau sampai 3 lembar waktu itu. Jadi gambaran mengenai isi video tersebut saya buat laporannya sekitar 2 sampai 3 lembar. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sekali sudah mengikuti live perdana saya. Ini sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana saya bisa menjadi 20 finalis yang diundang oleh Kemdikbudristek untuk paparan presentasi di Jakarta. Ya, jadi saya lanjutkan kembali. Jadi tadi itu pengalaman saya yang pertama,
saya videonya itu termasuk video yang sederhana. Videonya itu video yang memang menceritakan apa yang benar-benar sudah saya laksanakan. Terima kasih Mbak Dina sudah bergabung dan memberi semangat. Semoga teman-teman yang ikut live saya ini nanti memiliki gambaran untuk menyusun atau membuat video karya terbaik dan laporannya. Kalau melihat juknis yang ada di apresiasi GTK Dikdas tahun 2022, berbeda tema dengan yang sudah yang ada di tahun 2021. Kalau tahun 2021 itu temanya tentang PTMT, tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau di tahun 2022 melihat dari juknisnya, juknis apresiasi GTK Dikdas yang sudah di-share, dibagikan, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan. Di sini apresiasi GTK Dikdas itu adalah upaya Kemdikbudristek untuk memberikan penghargaan kepada GTK yang inspiratif dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar. Nah, kalau di sini berarti Merdeka Belajar fokusnya ya Bapak Ibu. Merdeka Belajarnya yang bagaimana? Memiliki praktik baik dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu nanti Bapak Ibu bisa memilih, nanti lebih jelas Bapak Ibu bisa melihat di platform Merdeka Mengajar. Di sana juga ada bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu nanti Bapak Ibu bisa mungkin memilih salah satu atau kombinasinya. Mungkin dari diferensiasi konten, ya, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu mana yang sudah pernah diterapkan, ataupun sedang diterapkan, atau bahkan sedang direncanakan akan diterapkan. Jadi silahkan saya menceritakan, kemudian ada beberapa dokumentasi yang saya masukkan dalam video. Bapak Ibu bisa melihat langsung di YouTube saya. Judulnya ya apresiasi GTK Dikdas. Kalau dulu yang saya ambil, saya membuat sebuah strategi pembelajaran selama pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau dulu saya membuat strategi TMT, pembelajaran tatap muka terbatas itu dengan nama Geliat. Ya. Jadi kalau di tahun 2021 fokusnya PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga itu dikhawatirkan adanya learning loss ketika pandemi, kemudian PTMT, dan bagaimana caranya pulih pendidikan di Indonesia. Jadi fokusnya di situ. Jadi saya pembelajaran strategi untuk menghadapi PTMT. Jadi fokusnya tadi kalau di 2021 itu, Bapak Ibu nanti bisa cek di YouTube saya video yang saya kirimkan untuk lomba apresiasi GTK Dikdas tahun 2021. Nah, kembali lagi ke tahun 2022. Kalau tadi di 2021 saya mengambil sebuah strategi Geliat. Nah, Geliat itu merupakan strategi pembelajaran PTMT. G-nya itu Google Meet, E-nya itu
evaluasi diri. L-nya libatkan orang tua. Kemudian I-nya informasikan pada guru. A-nya ambil pelajaran dan T-nya tuangkan di Canva. Jadi itu adalah sebuah strategi pembelajaran yang memang sudah saya laksanakan sebelum adanya lomba apresiasi GTK Dikdas. Nah, Bapak Ibu, di Juknis tahun 2022, Bapak Ibu mungkin bisa mengambil apa sih yang dimau dari lomba ini. GTK inspiratif yang bagaimana sih yang diharapkan? Jadi kalau saya bisa simpulkan, di tahun 2022 ini GTK inspiratifnya itu yang sudah mengimplementasikan Merdeka Belajar. Kemudian yang berikutnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya fokusnya itu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan mulai sekarang menelaah kembali, mengingat kembali pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti Bapak Ibu sudah mulai, aku mau yang ini saja yang akan saya angkat. Dan yang pasti ketika apresiasi GTK inspiratif itu yang dicari adalah inovasi, keterbaruan, dan mudah diterapkan oleh yang lainnya seperti itu. Tuh, oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk video yang saya kirim ke GTK Dikdas nanti bisa dicek di YouTube saya. Akunnya Arum Widya Astuti, silahkan Bapak Ibu bisa cari di situ. Lanjut, kalau dari tujuan ya Bapak Ibu, tujuan dari apresiasi ini saya bacakan yang ada di Juknis apresiasi GTK. Memilih dan menetapkan GTK inspiratif dalam menerapkan Merdeka Belajar pada konteks pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik sebagai bentuk apresiasi. Jadi poinnya menerapkan Merdeka Belajar, pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik. Dan yang berikutnya, memberikan apresiasi kepada GTK inspiratif atas praktik baik implementasi Merdeka Belajar yang telah berhasil dan menginspirasi GTK lainnya. Jadi nanti bisa terlihat apakah nanti yang Bapak Ibu tampilkan, yang Bapak Ibu kirimkan untuk mengikuti lomba GTK inspiratif ini nanti bisa menginspirasi GTK yang lain. Kemudian yang nomor 3, memperoleh model-model penerapan Merdeka Belajar dan model kepemimpinan yang mewujudkan program dan kebijakan Merdeka Belajar. Nah, kalau yang kebijakan mungkin itu lebih kepada pengawas, kemudian kepala sekolah. Oke. Yang berikutnya langsung di mana ini ya Bapak Ibu? Ya, oke. Untuk karena saya guru SD Bapak Ibu, sebenarnya kategorinya itu ada guru TK, PAUD, pamong belajar, penilik, nanti itu di bawah Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Kalau tahun lalu meskipun acaranya serentak tetapi tempatnya berbeda-beda. Tidak satu gedung, tidak satu hotel ketika berada di Jakarta saat presentasi. Jadi tiap penyelenggaraan itu berbeda-beda. Untuk TK, PAUD, pamong, dan penilik sendiri di bawah Direktorat
guru PAUD dan Dikmas, guru SD dan guru SMP di DIT-PSD, Direktorat Guru Pendidikan Dasar, guru SMA, SMK, SLB nanti ada di bawah Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Nah, untuk kepala-kepala dan pengawas, kepala TK, kepala SD itu di bawah Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Karena saya ikutnya kemarin di guru SD, saya ya hanya taunya yang di Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Biasanya Bapak Ibu ketika ada event seperti ini, yang mengikuti itu banyak sekali. Ya dipatuhi, jadi videonya ya hanya 5-10 menit saja dan tanpa musik latar. Jika nanti dilihat sudah durasinya lebih, ada musik latarnya, berarti nanti ya sudah tidak bisa ikut. Jadi perlu diperhatikan di situ. Naskahnya Bapak Ibu, untuk naskah itu harus relevan, harus sesuai dengan berupa scan atau foto ijazah, surat pernyataan berkelakuan baik yang diketahui pimpinan lembaga, kelakuan baik yang diketahui pimpinan lembaga, kemudian pernyataan pimpinan lembaga, kemudian pernyataan, nah ini penting Bapak Ibu, kemudian pernyataan, nah ini penting Bapak Ibu, surat pernyataan nanti sudah masuk ke bukti karya yang ada di PMM. Jadi pastikan ya Pak Ibu, sekarang akun Belajar ID sudah aktif, kemudian sudah masuk ke PMM dan nanti videonya diupload di bukti karya pada PMM. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu langkah pertama dulu. Langkah pertama praseleksi, jadi masih jauh ya Bapak Ibu. Dari praseleksi nanti kalau Bapak Ibu sudah memenuhi, nanti baru sudah lolos ya, sudah lolos praseleksi, nanti baru ada penilaian video dan naskah. Kalau kepala sekolah kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan, bagi pengawas sekolah atau penilik pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan. Ditambah lagi Bapak Ibu ada literasi digital. Pada tahun 2021 juga sudah termasuk poin penilaian di literasi digital. Waktu itu literasi digital yang saya pilih karena saya memang sudah menerapkan Canva bagi anak didik saya. Jadi saya sudah menggunakan Canva. Anak didik saya menggunakan Canva, menggunakan akun Belajar ID mereka. Jadi silahkan Bapak Ibu, mungkin peserta didiknya, muridnya juga diaktifkan akun Belajar ID-nya. Banyak sekali manfaatnya, terutama untuk mengakses yang dari pendidikan lah, seperti Canva for Edu itu. Jika sudah menggunakan akun Belajar ID nanti banyak elemen-elemen gratis, elemen-elemen education yang bisa didapatkan dengan mudah. Kalau dulu saya ketika penerapan literasi digitalnya juga sederhana sebenarnya Pak Ibu, dan mungkin banyak guru yang sudah menerapkan. Waktu itu setelah pembelajaran selesai, saya meminta peserta didik saya untuk menuliskan di Canva. Jadi anak-anak membawa yang punya, ini juga diferensiasi lagi sebenarnya ya. Bagi yang punya laptop silahkan bawa laptop, yang punyanya HP ya gunakan HP saja. Nanti bisa masuk ke Canva, kemudian mereka bisa mendesain hasil pembelajaran yang sudah didapatkan. Itu Bapak Ibu, jadi
Di tahun 2022 pun ada literasi digital di sini. Literasi digitalnya pemanfaatan media digital atau teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bisa mulai menelaah, mengingat kembali praktik baik Bapak Ibu ketika menerapkan Merdeka Belajar, ketika baik Bapak Ibu ketika menerapkan Merdeka Belajar, ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jangan lupa untuk menyisipkan atau ada literasi digital dalam pembelajaran tersebut. Oke Bapak Ibu, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Jadi yang pertama praseleksi, pastikan praseleksi Bapak Ibu itu pastikan praseleksi Bapak Ibu itu harus lolos di praseleksi. Praseleksinya bagaimana? Tadi akun belajar ID sudah aktif. Akun belajar ID sudah aktif. Terus PMM juga sudah diaktifkan. Nanti video yang sudah diupload di YouTube bisa diunggah melalui bukti karya. Jadi kalau tahun ini menggunakan PMM atau bukti karya untuk upload video Bapak Ibu yang akan diikut sertakan dalam apresiasi GTK Dikdas. Pastikan ya Bapak Ibu akun belajar ID sudah apresiasi GTK Dikdas. Pastikan ya Bapak Ibu akun belajar ID sudah aktif, PMM sudah aktif, upload melalui bukti karya. Aktif, PMM sudah aktif, upload melalui bukti karya. Setelah siap akun belajar ID siap, PMM siap, videonya juga sudah siap, naskah sudah siap, dokumen-dokumen yang kadang sepele tetapi membuat kita gugur di tahap praseleksi. Yang pertama ada ijazah Bapak Ibu. Ijazah, scan ijazah berarti nanti daftar dulu nanti di webnya Kemdikbud di apresiasi GTK. Scan ijazah, di formulir nanti dilampirkan ada ijazah, surat keterangan, ada ijazah, surat keterangan kelakuan baik dari kepala sekolah ataupun yayasan, surat pernyataan bahwa karya Bapak Ibu itu praktik baik itu merupakan hasil karya Bapak Ibu sendiri, praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan asli orisinal. Nah, itu nanti jangan sampai terlewat agar Bapak Ibu lolos praseleksi. Nah, kalau sudah lolos praseleksi, administrasi sudah memenuhi, dipastikan Bapak Ibu akan masuk ke penilaian video dan naskah. Nah, semoga nanti di penilaian video dan naskah dari ratusan atau bahkan ribuan naskah dan video yang masuk milik Bapak Ibu yang terpilih. Yang masuk milik Bapak Ibu yang terpilih. Syaratnya terpilih ya tadi sudah saya sampaikan. Saat yang masuk milik Bapak Ibu yang terpilih. Syaratnya terpilih ya tadi sudah saya sampaikan. Satu, video itu durasinya Bapak Ibu harus benar-benar sesuai. Durasinya itu sekitar 5 sampai berapa Bapak Ibu? 5 menit. 5 sampai 10 menit Bapak Ibu. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit tanpa musik latar.
Kemudian naskahnya, naskah itu harus relevan, harus menjelaskan tentang video yang diunggah. Oke Bapak Ibu, semoga sedikit dari saya nanti bisa memberikan gambaran. Mungkin jika nanti Bapak Ibu sudah masuk ke 20 finalis yang diundang oleh GTK, saya akan kembali lagi untuk live untuk menceritakan persiapan apa saja sih